Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua. Kitab 2 Raja-Raja pasal 9. Yehu menjadi raja Israel, Yoram dan Ahazia dibunuh, dan Isabel dibunuh. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah puli-puli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah puli-puli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya Panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya Panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta! Cobalah beritahu kepada kami." Lalu katanya, "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu Raja!" Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju,
Janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia. Ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram. Bila seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, Beginilah, tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. dan penjaga itu memberitahukan. Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia. Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. dan penjaga itu memberitahukan. Sudah sampai ya kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara macunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu. Sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram. Pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahazia, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yisrael itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia. Apakah ini kabar damai? Hai Yehu. Jawabnya, Bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak? segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu aja. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya, aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu aku angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia, Raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, Panahlah dia juga! Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya. Dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel. Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, Siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, Jatuhkanlah dia! Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata,
Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia. Sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Yisrael, akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yisrael, seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, Inilah Izebel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 124 alinea pertama dan kedua. Terang kecil ini menjelaskan Ahazia Raja Yehuda segera menemui akhir hayatnya yang tragis. Keluarga Ahab yang masih hidup telah menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 3 dan 4. Ketika Ahazia mengunjungi pamannya di Yisrael, Nabi Elisa mendapat petunjuk ilahi untuk mengirimkan salah satu dari nabi muda ke Ramot Gilead untuk mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Penggabungan pasukan-pasukan Yehuda dan Israel pada saat itu sedang bersatu padu dalam suatu kampanye militer melawan bangsa Syria di Ramot Gilead. Yoram telah terluka di medan pertempuran dan telah pulang ke Yisrael meninggalkan Yehu yang menjadi panglima tentara kerajaan. Ketika mengurapi Yehu, utusan Elisa memaklumkan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Kemudian dengan hikmat ia meminta Yehu untuk melakukan satu pekerjaan yang berasal dari sorga. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Tuhan menyatakan hal ini melalui pesuruhnya. Dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu, bahwa darah semua hamba Tuhan dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 9 ayat 6-8. Saudara dan saudariku, Tuhan telah menentukan waktu untuk keluarga Ahab. Sekarang seluruh pemenang Ahab harus dimusnahkan seperti yang telah dinubuatkan oleh Elia. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Seluruh dinasti Ahab akan putus dan tidak akan ada penerus untuk nama Ahab. Tuhan telah memilih seorang pembersih yaitu Yehu yang akan diangkatnya menjadi raja Israel dengan mengambil salah satu dari rombongan nabi untuk pergi dan mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Mengapa bukan Elisa yang pergi untuk mengurapi Yehu? Karena apabila ia pergi ke Ramot Gilead bertemu dengan panglima perang Israel itu, tentu itu akan menjadi berita besar. Itulah mengapa Elisa mengutus salah seorang dari rombongan nabi, karena ia tidak dikenal. Elisa berpesan agar nabi itu membawa buli-buli minyak, menuangkannya kepada kepala Yehu dan mengatakan, beginilah firman Tuhan, dan lain sebagainya. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 9 ayat 3. Elisa mengingatkan agar nabi tidak berlambat, ia harus cepat dan segera berlari untuk melakukan semua tugasnya. Tuhan membuat rancangannya menjadi nyata. Hukuman atas keluarga Ahab sekarang terjadi, dan Yehu adalah alat yang digunakan Tuhan untuk menghukum, sebab penghukuman ada di tangan Tuhan. Namun Tuhan harus datang lewat seorang yang akan diangkatnya menjadi raja.
rajalah yang menyatakan keadilan bagi bangsanya. Yehu bukan saja akan menghukum keluarga Ahab, tetapi dia juga akan menjadi raja menggantikan keturunan Ahab. Yehu yang menghapuskan ibadah kepada Baal membuat Tuhan mengizinkannya untuk 4 orang generasi yang berhak dari keturunan Yehu yang bisa naik tahta. Belum pernah ada dinasti raja di Israel Utara yang memiliki peluang menjadi raja sebanyak Yehu. 4 generasi setelah dia tidak putus-putusnya menjadi raja. Bandingkan dengan Yerobeam yang hanya 1 orang penerus naik takhta setelah dia. Omri yang paling penting karena ada 2 generasi selanjutnya, yaitu Ahab dan Yoram. Sebelum Yoram memang ada Ahazia yang menjadi raja, tetapi dia masih 1 generasi dengan Yoram, karena dia adalah senior Yoram. Ia mati saat baru memutuskan 2 tahun dan digantikan oleh Yoram adiknya. Jadi Omri diteruskan oleh Ahab dan anak Ahab, 2 generasi penerus. Yehu segera memberikan tugas untuk mengumumkan penghukuman Tuhan bagi keluarga Ahab, terutama Isabel. Isabel, istri Ahab, perempuan Sidon itu masih hidup dan masih sangat berpengaruh. Pengaruh yang membuat Israel semakin terpuruk di dalam penyembahan berhala dan kekerasan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dari pasal yang ke-9, Yehu meminta para panglima tentara yang lain tentang pengurapannya menjadi raja Israel. Ternyata seluruh panglima yang lain berseru mendukung Yehu untuk menjadi raja. Mereka bahkan segera menghamparkan pakaian mereka di tanah untuk menghormati Yehu dan mendengungkan sangkakala untuk mengumumkan bahwa raja baru telah dilantik. Ini merupakan konspirasi yang paling cepat tersusun. Tanpa banyak lobi apapun, Yehu segera mendapatkan dukungan dari para panglima tentara, karena Tuhan sendirilah yang menggerakkan mereka untuk mendukung Yehu. Mengapa Tuhan memilih Yehu? Apakah ada yang membantah karena dia adalah salah seorang panglima tentara? Tuhan memang memilih orang-orang yang tidak layak dan tidak terpikirkan untuk ambil bagian dalam rencananya. Tapi ini tidak berarti Tuhan tidak memakai sama sekali kualitas-kualitas yang telah ada dalam diri seseorang. Tuhan memakai Yehu karena dia adalah seorang panglima pasukan berkereta kuda yang sigap di dalam melaksanakan tugas-tugas militernya. Maka Yehu segera maju menuju Israel dengan naik kereta kuda. Yoram mengirim amanah untuk bertanya apakah Yehu datang dengan maksud urusan damai. Jawab Yehu sangat pendek dan pembawa berita itu diminta untuk ikut bersama-sama dengan dia. Tuhan jugalah yang menggerakkan para utusan untuk berbalik dan bersiap untuk menyerang sang raja. Ketika Yoram bertanya apakah ini kabar damai, Yehu segera menjawab bahwa selama penyembahan berhala Isabel masih berjalan, tidak mungkin bisa ada damai. Maka Yehu menarik panah dan memanah Yoram hingga mati. Ahazia juga akhirnya dipanah oleh Yehu. Inilah kudeta singkat tetapi efektif yang dilakukan Yehu. Dengan keberanian dan keberserahan pada firman yang telah Tuhan nyatakan melalui nabinya, serta dukungan yang langsung muncul dengan segera, membuat seluruh penggulingan tahta Yoram berjalan dengan lancar. Yehu juga mengingatkan anak buahnya untuk melepaskan mayat Yoram ke kebun anggur dari Nabot, orang yang dibunuh Isabel, karena Ahab meminta kebun anggurnya. Pembalasan Tuhan terhadap kekejaman Ahab juga dibalaskan Tuhan dengan cara yang sama. Anak Ahab sekarang terbaring mati di kebun yang diambil dari pemiliknya yang terdahulu. Yehu membalaskan apa yang Tuhan telah lama nyatakan, yaitu penghukuman bagi keluarga Ahab. Merenungkan bagian ini membuat setiap orang menjadi gentar. Mengapa menjadi gentar? Ingatlah bahwa Tuhan mengingat setiap tindakan jahat yang dilakukan oleh setiap orang terhadap sesamanya. Tuhan mengingat bukan saja setiap dosa penyembahan berhala
yang dilakukan keluarga Ahab, tetapi penumpahan darah yang mereka lakukan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Tuhan juga akan mengingat setiap tindakan kita yang kejam terhadap orang lain, yakni mengambil hak mereka, menindas mereka dengan kejam, dan lain-lain. Tuhan adalah hakim seluruh bumi. Dia bukan saja adil, tetapi dia juga tidak akan lupa. Tuhan tidak dapat disogok. Semua korban dari dosa dan kejahatan yang kita lakukan akan berseru kepada Dia, dan Tuhan akan membalaskannya berdasarkan keadilannya yang sempurna. Oleh sebab itu, jangan suka bertindak semena-mena. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.